Selamat malam semuanya. Seperti biasa, kita akan segera mempersiapkan diri untuk trading plan kita besok tanggal 31 Januari hari Senin, yang merupakan hari terakhir di bulan Januari di tahun 2022 ini. Ya, jadi besok merupakan hari yang seru menurut saya karena kalau kita lihat dari indeks IHSG yang minggu lalu sempat turun tajam bersama dengan indeks dunia, ya, kita lihat apakah besok yang merupakan penutupan bulan Januari ini bagaimana candle IHSG-nya ditutup, ya. Namun sebelum kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana pandangan saya untuk IHSG minggu depan, dan juga menginfokan beberapa saham yang menarik untuk ditradingkan hari Senin besok, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya pada YouTube Anda supaya Anda tidak tertinggal video-video terbaru yang saya upload. Oke, kita akan mulai dulu dari indeksnya, yaitu IHSG Composite. Seperti yang 2 minggu yang lalu saya pernah ngomong bahwa IHSG sedang ditahan oleh resisten daily, ya. Ini adalah time frame weekly. Namun IHSG ditahan oleh resisten daily itu selama 3 minggu nggak mampu jebol ke atas. Pernah satu kali aja membentuk all time high, tapi menurut itu agak di markup, maksudnya agak diekstrimkan harganya oleh pemain-pemain besar, ya. Jadi agak dibikin-bikin lah, agak alay gitu ya, dinaikin supaya mencapai all time high. Kemudian saya bilang kan bahwa di video yang sebelumnya dan juga di grup, saya juga posting di Facebook bahwa bentuk candlenya itu nggak enak. Penutupan minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu itu seperti hanging man. Hanging man kalau candle seperti ini itu seperti roket yang naik tapi kehabisan gas dan kemudian turun, dan ternyata benar. Minggu berikutnya, yaitu minggu lalu, ya, ternyata benar-benar turun dan bahkan sempat kebanting cukup mengerikan, ya, sempat jebol dari uptrend line yang ini, yang weekly, dan juga supportnya ini sempat di break, namun untungnya masih belum close di bawah support, ya. Jadi masih, ya, ada perlawanan dari buyer, ya. Jadi ada perlawanan dari buyer mengusahakan untuk tetap naik. Kemudian yang kedua, pandangan saya ini masih dalam keadaan yang belum terlalu aman, ya. Ini tanda panen ini saya gambar 2 minggu yang lalu dan benar-benar kejadian, bahkan lebih dalam kejadiannya, ya. Dan saya bilang kalau misalnya support ini mampu menahan, maka harga akan naik, dan ternyata lumayan naik. Namun menurut saya candlenya juga masih kurang enak, ya, untuk penutupan minggu ini, dan agak rawan besok tanggal 31 itu menurut saya masih agak rawan. Karena ini bahkan belum sampai tes ke resisten yang semula menjatuhkan harga IHSG, ya. Jadi masih sampai sini dan kelihatannya juga bentuknya masih mirip-mirip hanging man, ya, pentol korek yang ada di atasnya, ekornya di bawah. Itu kalau berada di atas biasanya kurang gitu bagus. Tapi ya belum tentu, ya, belum tentu, bisa aja terjadi kenaikan yang signifikan besok sehingga IHSG bisa di close lagi di atas all time high. Ya, bisa-bisa aja, ya. Jadi saya hanya menilai secara price action. Kalau secara price action sih menurut saya kemungkinannya masih belum terlalu besar untuk IHSG bisa close di atas resisten ini. Jadi menurut saya tekanan seller masih cukup gede. Alasannya juga karena indeks global dan korelasi indeks regionalnya juga masih nggak begitu bagus. Tekanan sellnya masih cukup tinggi. Nanti akan saya jelaskan sekilas dan saya jelaskan detail di video terpisah untuk indeks globalnya. Oke, jadi ini dipantulkan sementara dan membentuk lagi mirip hanging man, jadi belum mampu close berwarna hijau, ya. Jadi masih nggak enak lah menurut saya untuk weekly-nya. Jadi menurut saya pandangan secara price action, ya, ini masih berpotensi untuk delosor lagi, maksudnya turun, mungkin nggak sekencang minggu lalu tapi masih ada potensi untuk drop lagi. So hati-hati, jangan terlalu agresif untuk trading saham Indonesianya. Dan kalau kita lihat di time frame daily-nya memang terjadi pantulan yang cukup signifikan. Nah, seperti yang saya ngomong tadi. Jadi untuk naik lebih lanjut, IHSG besok harus bisa jebol 6.650 yang merupakan resisten, ya. Ini resisten, ya. Ini harga banyak direspon di sini. Yang merupakan resisten sekaligus area moving average 20. Ya, jadi ini harus di break dulu. Setelah di break dia akan retest lagi resisten yang di 6.694, dan menurut saya ini adalah resisten yang cukup berat
ya, cukup berat. Kalau bisa jebol ya jami ya, berarti IHSG akan mencetak rekor baru lagi. Namun apapun itu tergantung market. Kita di sini bertugas untuk membacanya secara per section sehingga kita bisa menentukan what to do. Kita bisa menentukan trading plan kita untuk besoknya itu bagaimana. Baik Anda trading indeksnya secara langsung, maksud saya secara trading futures atau indeksnya ya. Tapi kalau Indonesia belum bisa ditradingkan. Ataupun indeks ataupun ini saham-saham yang ada di dalamnya ya. Jadi kita tengok sebentar market US bagaimana. Jadi cukup lumayan juga kemarin ditutupnya. Market US sempat ada perlawanan dari buyer seperti yang kita lihat. Walaupun ini sudah jebol dari moving average 200, namun harga masih mulai ketahan ya. Jadi kita nggak tahu apakah minggu depan, khususnya besok tanggal 31 yang merupakan akhir dari candle monthly indeks S&P 500, apakah bisa ditutup menghijau? Saya kira agak berat. Coba kita lihat monthly-nya ya. Jadi sudah turun sejauh ini. Jadi menurut saya kalau mau ditutup hijau dia harus melebihi resisten ini. Sangat solid. Tapi ya kita lihat aja. Bisa aja. Kemudian weekly-nya mulai terbentuk pin bar walaupun bentuknya nggak sempurna ya, dan volumenya juga cukup lumayan. Saya kira ada potensi untuk naik ya. Namun kalau kita lihat di sini masih ada resisten yang menghadang di 4.573. So kita lihat aja besok apakah ada kenaikan harga lebih lanjut. So kalau kita lihat harga berusaha naik dan retest moving average 200. Kita lihat apakah nanti bisa kembali ke atas dan tes di dekat-dekat sini atau masih jatuh lagi. Lebih detail nanti akan saya bahas di video khusus untuk indeks. Kita langsung aja ke Asia ya. Untuk Hang Seng sendiri dan China A50 masih belum begitu kuat. Walaupun demikian, harga sempat merespon support. Ya, merespon support. Ya, seperti saya gambar ini, kotak merah ini ada merespon support. Kita lihat apakah hari Senin ada pantulan sedikit. Ngomong-ngomong untuk HSI besok hanya setengah hari ya, karena menjelang Imlek. So, jadi kalau kita lihat beberapa indeks global itu ada potensi untuk minimal walaupun tidak reversal besar-besaran, akan ada sedikit reaksi lah untuk naik. So, menurut saya itu ada kesempatan yang baik untuk kita trading saham Indo. Jadi berikut ini adalah beberapa saham yang pandangan saya masih oke ya, menurut pandang saya. Dan Anda bisa tradingkan dan moga-moga bisa profit. Yang pertama adalah BBNI, seperti yang saya info di grup, kalau nggak salah juga di video tanggal 20 berapa ya, sempat saya info pokoknya. Video yang sebelumnya deh, pokoknya saya pernah info, kalau nggak saya infokan di grup. BBNI ya, jadi sudah hampir nggak terlalu jauh lagi dari target yang saya gambar dengan tanda panah ini. Walaupun sempat kebanting dan bikin takut, tapi ternyata harganya akhirnya naik dan breakout kembali dari resisten ini. So bagi Anda yang masih punya, Anda bisa hold dengan stop loss di 7175. Moga-moga aja bisa nyampe. Dan bagi Anda yang masih mau masuk, Anda boleh cari bid atau antrian yang agak tebal di daerah-daerah sini. Mungkin di daerah target ini dengan stop loss di kira-kira 7150. Ya, 7150. Moga-moga aja besok tidak ada apa-apa sehingga kebanting turun lagi. Atau Anda mau nunggu di area 7300 juga bisa. Tapi saya kira kalau candlenya seperti ini dan volumenya segede ini, untuk pullback kemungkinannya agak kecil ya. Jadi kemudian adalah ya menurut saya oke adalah Elsa. Elsa ini membentuk pola W ya, yang pertama yang menariknya itu membentuk pola W mirip double bottom, sudah breakout dari moving average 20, namun volumenya masih belum terlalu gede. Jadi menurut saya sih lebih baik ditunggu aja di sekitar 262. Anda tunggu di situ dengan stop loss di sekitar 250.
Ya, targetnya yang pertama adalah di sekitar moving average 50. Let's say di sini. Kemudian target yang kedua adalah di moving average 200. Oke, itu untuk Elsa ya. Saya kira cukup jelas dengan cara seperti ini ya. Kemudian yang menarik lagi ada good. Good ini juga cukup menarik. Sebentar ya. Cukup menarik karena dia sudah breakout dari dua moving average ini ya. Dan candlenya cukup kuat dengan volume yang cukup stabil ya. Anda bisa masuk. Kalau saya sih nggak berapa suka good ya, tapi mungkin saya lebih prefer nunggu aja di sini dengan stop loss di sini. Ya, Anda pasang stop loss di sini ya. Kalau Anda nggak ngerti cara pasang stop loss di aplikasi sekuritas Anda bisa tanya ke sekuritas Anda ya, karena itu penting. Bagaimana Anda memasang target dan stop loss itu sangat-sangat penting ya. Target yang pertama di sini, kemudian target yang kedua nanti kita akan lihat lagi seberapa jauh good ini bisa naik. Saya kira mungkin target yang kedua nggak usah terlalu muluk, di sini dulu aja. Oke, itu untuk good ya. Kalau Anda mau stop loss ketat di sini juga boleh. Jadi ada dua kemungkinan stop loss yang Anda boleh pakai. Yang berikutnya ESA. ESA ini juga bagus banget, jangan ketinggalan. Dia berusaha untuk breakout resistennya, kapan hari sudah breakout dan close di atasnya, sekarang retracement. Dan pandangan saya mengatakan bisa sampai harga 550-an lah menurut saya ya. Dan bahkan mungkin bisa lebih kalau misalnya kita ambil tangkainya dari kenaikan ini, kemudian ini retracement, dan kemudian kita set targetnya itu bisa kita ambil sepanjang ini ya, mungkin jadi kira-kira kurang lebih segini. Sangat mungkin ya targetnya bisa sampai sini. Entry-nya sudah jelas, saya sudah info kemarin di grup ya, dan mungkin nggak dapat pullback ya bagi Anda yang HK dengan porsi yang lebih kecil. Ini sudah cuan ya, dan Anda keep stop lossnya di sini, atau Anda boleh naikkan stop lossnya di sini dulu lah. Moga-moga aja besok bisa fly dan sampai ke target 554. Kemudian selanjutnya ada Medco. Medco ini ya hampir kena target ya. Moga-moga aja besok langsung hit target di sini dan selesailah tugas kita untuk target yang pertama ya. Anda boleh cari retracementnya, setelah itu kalau dikasih Anda boleh masuk lagi di sini. Yang target yang udah dijebol ini sekarang menjadi entry area. Anda boleh masuk dengan stop loss boleh di sini lah ya. Jadi ini entry kita yang dari bawah ini udah dapat semua ya, udah cuan. Saya sendiri juga masih floating profit. Moga-moga setidaknya bisa sampai ke 560 ya menurut saya ya. Target yang kedua ada di sini kalau misalnya masih kenceng naik. Di sini ada gap ya, di sini ada gap. So mungkin sekali gap ini akan menahan harga. So ini targetnya untuk Medco. Jadi selamat bagi yang sudah masuk, tentunya udah cuan. Hati-hati di sini adalah resisten weekly, jadi besar kemungkinan akan terjadi koreksi setelah kena sini ya. Jadi jangan terlalu serakah, tunggu pullbacknya lagi baru Anda masuk menurut saya. Kemudian ada MITI ya. MITI ini alasan menariknya adalah dia bentuk pola candlenya 1, 2 ya, dia kayak mau breakout dari resisten ini. Jadi ini adalah resisten yang sekarang lagi ditantang untuk mau di break. Saya kira saham model beginian ya, Anda boleh langsung masuk ya. Anda boleh HK dengan stop loss ketatnya di sini. Jelas ya, saya langsung gambar garis bintik-bintik ini. Alternatif kedua di sini. Kemudian kalau kita mau menentuin target, kita boleh ambil pangkal ini sebentar ya, pangkal pahanya yang pertama kali naik di sini. Pertama kali naik kan segini, terus sekarang retrace. Ya, saya kira boleh lah ambil sekitar segini. Ya, 380. So, masuk akal banget karena ini kelihatannya momentumnya cukup
menekan ke atas, volumenya aja yang masih belum gede, kita tunggu. Asalkan Anda pakai stop loss should be okay ya. Jadi saya selalu share saham-saham yang potensinya cukup gede dan Anda sudah buktikan sendiri lebih banyak yang profit ya. Kemudian di sini ya, kalau kita lihat secara area supply dan demand, ini juga merupakan area demand. Jadi dia baru mantul dari demand area kemudian naik lagi. So potensinya cukup gede, jangan sampai ketinggalan. Setelah itu ada Indi saya sempat share juga di grup. Waktu kemarin juga nggak banyak sekuritas yang info soal Indi ini karena harga batubara lagi turun, tapi saya lihat chartnya kok lumayan oke dan saya infokan. Jadi selamat bagi yang sudah entry di titik hijau ini. Moga-moga besok bisa at least sampai ke titik biru-biru yang ada di sini ini ya. Kemudian kalau memungkinkan sih bisa aja sampai yang ke merah ini juga bisa. So bagi Anda yang belum masuk, Anda kepingin ngejar, tunggu retracementnya dulu ya. Tunggu retracementnya di dekat sini, 2095. Moga-moga aja bisa dapat di sini. Saya kasih hijau ya karena ini merupakan area entry. Jadi alternatif kedua bagi Anda yang mau masuk, karena kelihatannya batubara masih oke. Juga adro Anda juga boleh lihat, tapi saya nggak bahas di sini ya karena terlalu banyak. So sangat mungkin terjadi retracement sebentar lah besok ya ke support yang ada di sini. Anda lihat di sini apakah ada antrian yang tebal. Anda masuk dengan target di sini dan di situ. Oke, udah jelas ya, saya nggak sebut angkanya, udah jelas banget. Kemudian ada GMFI ya, ini salah satu anggota grup. Kemarin ada share dan menurut saya cukup bagus juga. Ya, Pak Made yang nge-share. Jadi menurut saya lebih baik kalau model gini ini volume cukup gede, dan karena dia lagi di dekat resisten MA50, saya rasa targetnya terlalu pendek. Jadi sebaiknya ditunggu aja. Ada tunggu retracement di dekat-dekat sini, kemudian hopefully order Anda ke trigger dan bisa dapat, dan kemudian bisa ikut terbang. Ya, stop lossnya resikonya sangat kecil, atau di sinilah. Ya, kita boleh set targetnya di sini atau di moving average 200, saya kira akan sampai. Saya kira besar potensi sampai sini sih. Biasanya dia akan tes moving average yang gede, dan lagi ini juga merupakan area resisten yang cukup menarik. Oke, itu untuk GMFI. Kemudian ada KRRW. Cukup banyak sekalian ya. Jadi ini saya kira untuk 2 hari planning. So KRRW ini juga cukup menarik. Yang pertama alasannya adalah dia bentuknya mirip W, walaupun ini W itu harusnya terjadinya di bawah ya. Tapi ya another good newsnya adalah dia mantul dari moving average 20, dan di sini juga sekaligus merupakan area support ya. Jadi besar potensi karena dia juga sudah break out dari resisten ini, sudah di break ya. Saya kira ada potensi yang cukup besar besok atau beberapa hari mendatang akan lanjut naik. So Anda boleh entry di, coba cari antrian yang agak tebal di garis bintik-bintik ini ya, daerah-daerah situ. Kemudian at least kita bisa set target kita minimal sampai sini, KRRW. Oke, so jangan bersedih yang sempat rugi di pasar yang lain, misalnya kripto atau mungkin forex ya. Ini ada kesempatan yang bagus di saham. So Anda bisa berperan serta, dan moga-moga aja kita boleh dapat keberuntungan. Keberuntungan itu bukan otomatis ya, tapi kita usahakan. So menurut saya ini potensi banget bisa di situ. Anda boleh pasang stop lossnya agak ketat ya, kira-kira di sinilah. Oke, itu untuk KRRW. Kemudian ada kios. Kios ini saya kemarin infoin di grup. Saya nggak bahas di video sepertinya. Oh, ada tanggal 28 ya. Jadi sekarang masih ongoing dan menuju target. Moga-moga aja Senin atau Selasa bisa hit target ya. Selamat bagi yang sudah follow. Semoga bisa continue, bahkan bisa sampai moving average 200 ini kalau bisa. Tapi ya nggak usah terlalu mulu ya. Kalau misalnya ini jebol, kita set the next targetnya adalah di sini aja deh dulu.
Nanti akan saya bahas lagi memang kalau misalnya ini mengalami perkembangan. Kenapa kios di entry saya sudah jelaskan di video tanggal 28, Anda lihat lagi. Kemudian ada PRDA. PRDA ini juga cukup menarik. Saya sudah info di grup kalau nggak salah. Ya, entry-nya di garis bintik-bintik hijau dan Anda lihat sekarang harga berada di mana? Di garis bintik-bintik hijau, yaitu retracement ya. Jadi Anda boleh masuk dengan stop loss seperti ini, moga-moga aja dalam beberapa hari mendatang bisa sampai target sini. Atau mungkin Anda boleh take profit sebagian di 9.300 dulu lah ya, karena di sini ada resisten. Setelah itu ada PTPP, tapi saya tidak menyarankan ini untuk langsung masuk karena ini masih berada di bawah moving average 20 dan 50 dan masih dalam posisi dead cross. Lalu kenapa diinfo Pak? Alasan saya yang pertama, karena ini sedang berada di resisten yang cukup kuat, resisten bulanan, resisten daily dan weekly ya. Jadi volumenya juga ya memang masih kecil ya, masih berusaha untuk menahan harga supaya nggak terlalu turun lagi. Jadi ciri-cirinya biasanya kalau harga itu mau naik, itu setidaknya dia akan tertahan dulu. Ini juga tertahan dan kemudian naik kan sedikit, cuma habis itu nggak kuat. Dan ini tertahan lagi ya, moga-moga kali ini lebih kuat. So Anda boleh pantau-pantau, atau Anda mau scalping aja bisa. Jadi kalau misalnya Anda mau scalping, Anda bisa entry di sini. Dan kemudian Anda bisa pasang stop lossnya di sini. Ya. Berarti targetnya kecil dulu di sekitar sini. Ya, kalau misalnya mau main pendek, kalau mau agak panjang di sini saya kira lebih aman kalau nanti dia bisa break setidaknya resisten ini dulu. Ya, resisten ini dulu setidaknya dia bisa break apa enggak, dan kemudian kalau bisa breakout dari moving average 20 ini lebih bagus. Ya, so Anda boleh buy on breakout juga di sini kalau misalnya buy break. Tapi nanti dulu lah ini dipantau dulu maksud saya. Yang sudah boleh masuk lainnya adalah Bevin. Bevin ini juga sudah oke ya, dan mantulnya cakep banget dari area uptrend line. Dia terus melanjutkan trend line-nya dan sudah breakout dari down trend line yang garis bintik-bintik merah ini. Saya kira besar potensi ya untuk cuan. Jadi jangan dilepas dulu pandangan saya. Ini sudah mantul dari support sini. Udah saya jelasin ya di video sebelumnya, saya nggak ulangin lagi ya. So saya kira ada potensi ini besok mungkin kalau misalnya terjadi retracement, Anda tunggu di bintik-bintik hijau ini lagi, dan setidaknya target sini adalah merupakan target pertama kita. Kalau misalnya bisa lanjut, dia bisa lanjut ke sini. Besar potensinya ya, karena kalau kita lihat sepanjang kakinya ini ya, kira-kira kalau dapat panjangnya lagi karena ini retracement ini adalah arah yang utama, so anggaplah sesama dengan panjangnya ini, setidaknya kalau ini aja pasti kena. Tapi nggak usah mulu, kita akan hit dulu targetnya di dekat sini dulu aja, take profit sebagian dulu di sini. Oke, baru kalau sudah berhasil, sisanya Anda biarkan lari sampai sini dengan Anda pasang stop lossnya ke break even point. Ya, Anda boleh HK juga lah ya. Kalau misalnya nggak mau ketinggalan, Anda boleh buy langsung, tapi jangan terlalu gede porsinya. Kalau misalnya turun lagi, baru Anda tambah porsi. Oke, itu namanya buy on pullback ya. Jadi nambah posisinya itu di bawah. Next, MLPL. MLPL ini juga saya belum info untuk langsung masuk karena takut jebakan ya. Namun demikian saya kira ini mungkin bukan jebakan, tapi apapun itu harus kita tunggu dan pastikan dulu aja. Karena turunnya cukup tajam ya, takutnya nanti dikerjain bandar. So mendingan menurut saya kecilkan resiko entry Anda dengan cara apa? Anda tunggu harga agak turun lebih murah di bintik-bintik hijau itu, dan Anda pasang stop lossnya itu di sini. Ya, moga-moga aja dalam waktu nggak terlalu lama dia bisa mencapai sini. Ya, moga-moga nanti pas Sinja ya, tapi apa hubungannya gitu ya. So, ini bullish engulfing. So, cakep banget candlenya. Menurut saya skenario yang pertama adalah kita nunggu pullback di sini dan hitting target di sini, targetnya volumenya gede banget.
Kalau misalnya Anda mau HK, Anda jangan langsung HK, Anda coba cari antrian yang agak tebal di bawah harga penutupan kemarin. Anda antri di situ kecil-kecil dulu. Ya, jadi kalau misalnya ke bawah ke atas ya lumayan dapat cuan. Tapi kalau misalnya kebanting ke bawah, Anda masih punya entry satu lagi dan masih ada stop loss yang resikonya jauh lebih kecil daripada Anda langsung HK besar di sini dengan stop loss di sini. So, itu caranya ya. So, menurut saya ini, kalau saya sih lebih prefer nunggu dulu ya, nunggu setidaknya mungkin dia akan membentuk seperti ini. Ini adalah pembentukan higher low dan higher high, dan itu lebih confirm bahwa harga ini mau naik gitu ya. Apalagi nanti kalau garis merahnya ini turun dan sudah di break, itu tentu lebih cakep. Misalnya harga ini turun sampai sini, moving average 20 nya ini sudah di breakout. Nah, tentu itu lebih sip lagi gitu ya, lebih confirm ya, lebih aman. Oke, itu MLPL. Terakhir ada Bumi ya, lagi rame dibahas. Menurut saya secara weekly chartnya juga menarik. Itu saya sudah gambar targetnya ya. Siapa yang masih punya Anda boleh hold. Secara weekly chartnya masih cukup menarik, volumenya gede ya, jadi dia mantul dari moving average ini dan juga mantul dari area support ini. Dari area support weekly ya. So, Anda boleh masuk dengan target di 85 dan 94. Menurut saya ada potensi nanti moving average 200 nya dari weekly ini bisa sampai sini, atau mungkin dikejar sampai sini langsung harga yang ke sini, sangat-sangat mungkin ya. Jadi secara weekly chartnya cakep banget. Ini sudah breakout dari downtrend line ya, sudah breakout ya, sudah breakout dari downtrend line weekly. So, menurut saya ada potensi yang besar akan lanjut terbang. Nah, itu entry yang saya kasihkan di sini sama di sini. Jadi ini agak kebablas sedikit, so it's okay. Anda coba tunggu lagi entry ini di bawah ini, kemudian stop lossnya Anda pasang di sini ya. Jadi saya sih cukup yakin akan ada potensi Bumi ini lanjut naik. Kalau sudah turun gini mungkin dia akan ke sini dulu, baru dia akan ke sini ya. So, skenario yang ini kayaknya nggak sukses karena dia banting turun. So, another kemungkinan adalah dia langsung, karena ini udah pullback gitu ya, sangat mungkin dia langsung besok akan ikut naik ya, bisa jadi sampai ke sini. Oke, jadi udah jelas saya kira apa yang saya gambar dengan entry point. Yang entry point ini yang hijau-hijau, target itu yang biru, dan merahnya adalah area stop loss. Harganya berapa Pak? Anda lihat di sini, ini harganya ya. Jadi sudah sangat jelas instruksi yang saya kasih. Semoga apa yang saya gambar ini semakin hari semakin baik dan boleh berguna bagi kita semua. Saya kira sekian dulu untuk trading plan kita besok. Anda boleh pilih-pilih dan sortir lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi cuan-cuanan Anda, bagi trading plan Anda, juga bagi nafkah Anda, terutama bagi full-time traders dan Anda yang bercita-cita menjadi full-time traders seperti saya. So, moga-moga bermanfaat ya teman-teman, dan saya kira sekian dulu. Silakan mempersiapkan diri. Selamat malam dan terima kasih sudah nonton. Salam profit.